Selamat datang di mata kuliah keanekaragaman hewan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai keanekaragaman dari kelompok reptil. Dibandingkan dengan kelompok amfibi, anggota kelompok reptil merupakan kelompok yang bukan monofiletik atau lebih tepatnya adalah kelompok parafiletik. Berdasarkan gambar berikut, ya, ada dua pembagian kelompok besar dari kelompok reptil yang sudah punah maupun yang masih hidup sekarang, yaitu adalah kelompok Sauropsida dan kelompok Synapsida. Kalau kita lihat, Sauropsida itu terdiri dari kelompok para reptilia dan Eureptilia, yang mana secara umum kelompok para reptilia adalah kelompok reptil-reptil yang sudah punah, dan di dalamnya selain reptil yang sudah punah juga ada kelompok dari Selonia atau kelompok Testudinata, ya. Sementara kelompok Eureptilia adalah kelompok reptil yang lain, termasuk di dalamnya adalah kelompok nenek moyang burung, ya, atau reptil yang menjadi nenek moyang burung. Sementara kelompok reptil Synapsida ini adalah kelompok reptil yang memiliki satu bukaan temporal pada tengkoraknya, dan ini yang menjadi cikal bakal dari nenek moyang reptil modern dan mamalia. Reptil merupakan kelompok tetrapoda yang memiliki amnion pada telurnya dan memiliki beberapa variasi, ya, berdasarkan bentuk atau morfologi dari tulang tengkoraknya, yaitu yang pertama Anapsida, tidak memiliki bukaan temporal. Ini adalah kelompok-kelompok Testudinata. Kemudian ada Synapsida yang hanya memiliki satu bukaan temporal, ya. Ini kemudian ada yang Diapsida yang memiliki dua bukaan temporal, dan ada lagi yang Eurapsid, ya. Ini merupakan mirip dengan Synapsid, tapi ini merupakan ada fusi, ya, dari kelompok Diapsid yang menjadi satu bukaan temporal saja. Reptil merupakan kelompok tetrapoda yang memiliki amnion pada telurnya dan memiliki beberapa variasi, ya, berdasarkan bentuk atau morfologi dari tulang tengkoraknya, yaitu yang pertama Anapsida, tidak memiliki bukaan temporal. Ini adalah kelompok-kelompok Testudinata. Kemudian ada Synapsida yang hanya memiliki satu bukaan temporal, ya. Ini kemudian ada yang Diapsida yang memiliki dua bukaan temporal, dan ada lagi yang Eurapsid, ya. Ini merupakan mirip dengan Synapsid, tapi ini merupakan ada fusi, ya, dari kelompok Diapsid yang menjadi satu bukaan temporal saja. Anggota kelompok Anapsida pada kelompok reptil diwakili oleh ordo Testudinata, atau kita sebut sebagai Chelonia. Ini dapat dibagi menjadi dua subordo, yaitu Pleurodira dan Cryptodira. Perbedaannya adalah pada Pleurodira biasanya tidak dapat leher, ya, leher atau kepala tidak dapat terlindungi sepenuhnya oleh karapas, atau tidak dapat masuk ke dalam karapas. Sementara pada Cryptodira merupakan kelompok kura-kura dan penyu yang leher, ya, dan kepalanya bisa masuk ke dalam karapasnya. Ordo selanjutnya adalah ordo Rhynchocephalia. Ini mirip sekali dengan kelompok
ordo squamata atau kelompok kadal, tapi ada perbedaan yaitu kepada bagian parietal eye ya yang ada di bagian kepala bagian atas itu merupakan organ fotoreseptor. Selain itu juga yang paling membedakan dengan kelompok squamata adalah keberadaan dari gastralia. Gastralia ini adalah kumpulan dari tulang pada bagian dada atau tulang rusuk ya yang merupakan ciri dari reptil purba seperti kelompok dinosaurus. Ordo Squamata merupakan kelompok reptil yang paling banyak anggotanya dan bisa dibagi menjadi dua subordo, yaitu subordo Sauria yang meliputi kelompok kadal ya, kemudian subordo Cervantes yang meliputi kelompok ular. Sekitar 3.300 ya spesies dari kelompok kadal merupakan anggota dari kelompok Sauria. Sementara pada kelompok subordo Cervantes itu diketahui sekitar 2.300 spesies ya yang terdiri dari ular-ular yang berbisa dan tidak berbisa. Kelompok ordo terakhir pada kelompok reptil yaitu adalah ordo Crocodilia. Crocodilia ini meliputi tiga kelompok besar yaitu kelompok krokodil atau buaya, kemudian aligator ya, dan kelompok gavial ya ini merupakan anggota dari kelompok ordo Crocodilia. Kalau kita lihat di sini bisa kita bedakan ya antara kelompok Crocodilia atau krokodil ya buaya dengan aligator. Terdapat perbedaan ya dari pertama ujung moncongnya, kalau pada buaya lebih lancip ya, sementara kalau pada aligator melebar. Dan untuk di Indonesia kelompok aligator ini tidak kita bisa temukan ya, sementara yang paling banyak adalah kelompok buaya dan kelompok gavial atau kaiman. Ya, kita hanya punya dua anggota dari kelompok krokodilia. Sementara kalau aligator ini banyak ditemukan di benua Amerika dan ada satu di Asia yaitu aligator sinensis. Demikian untuk pertemuan hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang.